Baiklah. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan, ini GWP khusus ya. Jadi kita nggak ada, ya bersyukur aja, kita sama-sama bersyukur bahwa pagi ini kita masih dipertemukan di setiap seminggu 3 kali ya di sini. Dan berdoanya semoga ya teman-teman semua sehat, dan ini cepat sembuh, keluarganya sehat semua, nggak ada yang ketularan lagi, ya kan. Kemudian rezekinya diperlancar, usahanya apapun diperlancar, diberkahi, ibadahnya juga dimudahkan, jadi catat amal kebaikannya. Nah, itu JWP udah JWP-nya udah kita rangkum ya. Nah, sekarang kita khusus pagi ini adalah tentang bagaimana Mbak Wani itu sangat menginspirasi kita semua, karena Mbak Wani itu apa yang dia inginkan itu selalu tercapai gitu ya. Nah, kan saya tahu Mbak Wani itu sukanya adalah trip gitu kan, jalan-jalan. Jadi kalau emas-emasan tuh nggak begitu suka sih, tapi emas juga dapat juga gitu, luar banget. Kalau Mas Ronald suka Mas Iya, Ronald. cuma Mas Ronald udah dapat emas besar soalnya. Jadi kalau trip itu ini banget Mbak Wani. Ya, ini kan kemarin karena Mbak Elisa nanyain nih gimana sih kok Mbak Wani bisa selalu berhasil gitu kan. Nah, dalam kesempatan ini kita akan tanya jawab aja ya sama Mbak Wani. Jadi saya yang akan bertanya, nanti Mbak Wani yang akan menjawab. Nah, Zoom ini akan berakhir kurang lebih jam 8, paling terlambat jam 8.15, karena link ini akan dipakai untuk LOP Inggris. 8.30 nggak apa-apa kali Pak. Ya, Kan mereka baru masuk 8.30. Ya, nanti mungkin jam 8.30 ya. Jadi kita akan paling maksimal 8.30 dipakai untuk LOP yang lain. Jadi kita harus selesai pada saat itu. Oke, teman-teman, apakah siap mendengarkan sharing dari Mbak Wani? Siap banget. Aku udah ada sedia kertas sama pulpen nih, guys. Oke, sip ya. Kalau misalnya mau dibuka kameranya juga nggak apa-apa, karena ini saya record ya. Jadi nanti recording ini akan saya upload di YouTube AFT The Miracle, AFT The Miracle. Ya nanti kapan-kapan kalau misalnya teman-teman mau melihat lagi ataupun itu di-share ke teman yang lain juga boleh. Oke ya. Nah, oke, pertama terima kasih Mbak Wani mau hadir dan bersedia untuk sharing pada kita semua. Terima kasih Mbak Wani. Terima kasih Pak Nih, Iya, teman-teman. bangun pagi-pagi. Biasanya kan Mbak Wani udah sibuk nih. Bangun pagi tiap hari sih. Kan sibuk di dapur kan. Iya, tapi nyemplung di dapur. Oke, gini Mbak Wani. Nah, jadi yang pertama, pertanyaan saya, kenapa sih Mbak Wani selalu mencapai apa yang Mbak Wani inginkan itu kan? Trip-tripnya itu loh, apa namanya? Trip kemana waktu pertama tuh? Dubai ya kan, kemudian Labuan Bajo Turki, emas ya kan. Nah itu apa yang menjadi pemikiran Mbak Wani pengen mengejar itu? Nah itu gimana Mbak? Ya, makasih Pak Nih. Sebenarnya aku sama teman-teman sih sama aja pasti prosesnya ya. Oke, tapi khusus pertanyaan Pane ini, aku mau jawab, sebenarnya yang mengawali itu waktu itu kan Dubai, ya, kontes Dubai. Jadi bukan cuma trip, tapi kontes gitu. Nah, seperti aku pernah sharing juga bahwa sebaiknya kan kita dalam melakukan aktivitas atau kita masuk ke dalam fungsi tertentu, kita punya tujuan gitu ya. Nah, di AFC ini tentunya kenapa aku masuk AFC, karena aku juga punya tujuan besarnya tuh ada gitu. Nah, tapi untuk mencapai tujuan besar itu kan nggak pendek, nggak cepat. Nah, jadi supaya aku semangat, aku buat tujuan-tujuan kecil gitu. Nah, tujuan-tujuan kecil ini yang bisa dilihat di depan mata, yang langsung. Aku kan orangnya virtual ya, jadi aku nggak bisa ngebayang, nggak bisa nulis, aku harus ngelihat gitu. Jadi kalau orang menjelaskan pun harus ditulis-tulis, digambar. Nah, itu aku baru bisa ngelihat. Nah, tujuan yang ada di depan mata yang aku bisa gampang ngelihat yaitu kontes-kontes kecil. Nah, aku merasa kalau aku mencapai itu aku merasa sukses gitu. Nah, sukses itu kan kita semangat gitu ya.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga dengan mencapai kontes-kontes itu, kalau aku sukses, aku bisa membranding diriku nih loh, Wani bisa sukses, dalam arti yang masih kecil-kecil tadi, Wani punya keberhasilan gitu. Sehingga hal itu bisa, harapanku aku bisa mempengaruhi orang lain untuk bisa seperti aku, yaitu dengan join di AFC ini. Itu sih yang faktor yang berikutnya, yang kedua. Itu Pak Ne, gampangnya sih gitu. Aku nggak yang muluk-muluk, simple aja. Pokoknya aku pengen langsung ngerasa punya sukses di AFC ini. Gitu. Oke, itu motivasi besar aku. Ya, jadi Mbak Wani itu punya tujuan besar di AFC, ya kan. Nah, untuk mencapai tujuan besarnya itu adalah dengan mencapai tujuan-tujuan kecil supaya Mbak Wani tambah semangat, itu ya Mbak. Iya. Nah, itu satu. Yang kedua adalah itu adalah bentuk branding diri Mbak Wani supaya bagaimana mengajak orang lain itu menjadi mudah. Itu ya, itu yang dasarnya ya. Nah, teman-teman, tolong dicatat dua hal itu ya. Nah, kemudian nanti tanya pada diri sendiri apakah cocok dengan diri teman-teman sendiri hal seperti itu. Itu kan artinya ini adalah motivasinya Mbak Wani untuk mencapai target-target yang diharapkan. Nah, oke. Ini dasar ya, dasarnya adalah ini. Nah, kemudian apa yang Mbak Wani lakukan setelah Mbak Wani punya dasar seperti itu? Ini langsung ke prakteknya ya Mbak. Itu kan yang di belakangnya. Nah, prakteknya Mbak Wani yang lo kan apa aja? Iya. Nah, kalau udah keluar kontes nih, contoh nih kayak kemarin keluar kontes Turki. Kalau waktu Dubai aku memang masih awal tuh masih belajar ya, dalam tanda petik masih banyak sekali aku belajar, produk pun aku masih belum terlalu paham, banyak masih prospek waktu itu dibantu Mbak Anis, Mbak Ari gitu ya. Nah, tapi yang pasti kalau pada saat keluar kontes, aku langsung yang aku lakukan, aku mau capai ini enggak gitu ya. Jadi aku tetapkan dulu aku mau capai ini enggak gitu. Karena waktu yang emas aku agak ogah-ogahan tuh. Aku mau capek nggak? Aku kayak nggak pengen capek. Pak Ne waktu yang ngingetin, ayo Mbak Wani kejar. Aduh, males Pak, emas gitu kan. Inget ya Pak waktu GVP gitu. Jadi tetapkan dulu kita mau capek itu nggak gitu ya. Nah, pada saat Dubai, aku mau kejar. Turki gitu lagi, aku mau kejar ini gitu. Aku inget waktu itu sama Mas Agung juga ya. Yuk Mas Agung kejar sama-sama gitu. Nah, Turki aku mau capai. Nah, once kita udah punya target ini kita mau capai, lalu berikutnya adalah siapa sih yang mau aku jadiin target gitu, target market aku mau siapa. Nah, aku tuh buat daftar nama gitu kan. Kalau Turki itu kemarin 7.200 BV. Artinya berapa paket Ruby sih gitu. Artinya 48 paket Ruby ya kan. Nah, terus aku buat daftar nama dari 48 itu siapa aja yang aku mau prospek. Nah, waktu itu aku dapatnya 52 gitu ya. Termasuk penggunaan aku sih, aku masukin gitu ya. Dapatnya 52 nama. Ya sudah, berdasarkan itulah aku prioritaskan siapa duluan yang aku mau prospek gitu ya. Jadi aku ranking dulu siapa mau aku prospek. Nah, dari situ baru mulai masuklah ke prospek. Nah, untuk masuk, aku lanjut aja ya Pak Ne ya, ngalir aja ya. Iya Mbak, ngalir aja Mbak. Iya. Nah, misalnya aku mau prospek contoh Ibu Ani gitulah ya, udah aku mau Ibu Ani. Nah, ini biasanya kalau mau prospek ya aku pasti berusaha bangun relation ya. Kalau memang udah sering ketemu ya bangun relation aja gitu. Jadi sering-sering banyak kontak ngomong sama dia gitu. Nah, terus aku akan langsung buat appointment, yuk ngajak ngopi atau ngajak lunch atau pokoknya ngajak ketemuan gitu. Nah, pada saat ketemu itu nggak usah langsung ngomong ke bisnis, hahi dulu aja sih, ngobrol-ngobrol sana sini gitu. Nah, pertama kita juga harus kenal ya, orang ini mau kita tawarin untuk konsum aja atau untuk bisnis gitu, karena nggak semua target marketku juga orang yang mau bisnis ya. Jadi semua aku masukin aja untuk jadi target market itu. Nah, jadi kalau yang orang hanya mau konsum, ya udah ngobrol, ngarahnya ke kesehatan, ngarahnya ke kondisi dia, pokoknya kita banyak ini dari dia. Terus udah mulai pelan-pelan aku masukin mengenai aku punya
testimoni, tapi nggak secara langsung bahwa ini testimoniku, enggak. Aku sehat, aku punya pengalaman gini gitu. Udah masuk ke situ ya langsung cerita. Nah, biasanya sih aku suka bawa laptop ya. Kalau gitu aku udah siap laptop. Pasti aku akan langsung buka laptop karena aku membayangkan orang lain tuh seperti aku, orang yang harus virtual gitu, nggak cuma ngomong, mereka akan tertarik. Jadi aku akan bilang, boleh nggak aku buka laptop biar Mbak bisa langsung ngelihat bentuk gambarnya lebih enak gitu. Jadi aku akan buka laptop. Aku jelaskan company profile ya sepintas aja, cuma untuk menekankan bahwa ini produk yang benar-benar bagus dari Jepang sana, yang memang sudah mendapatkan izin, yang sudah sangat layak untuk beredar gitu ya. Kalau testimoni kan tadi udah di depan ya. Lalu baru aku masuk ke produknya gitu. Nah, di situ tuh udah akan kelihatan dia tertarik apa enggak sebenarnya. Udah langsung kelihatan dia tertarik mau ambil produk itu apa enggak. Biasanya aku suka langsung kalau deket aku langsung tembak sih gitu ya. Tapi kalau kelihatan dia masih mikir-mikir ya sudah nggak apa-apa. Ngobrol aja ngalir ngobrol sampai selesai. Kalau nggak closing saat itu, kalau bisa closing saat itu sih ya udah selesai ya. Tapi kalau nggak closing saat itu sudah nanti aku bilang, nanti aku follow up boleh ya aku gitu. Ya udah. Nah, sebelum sampai rumah di jalan tuh aku pasti udah langsung kirim, Mbak, ini tadi yang aku jelasin. Aku kasih e-flyer. E-flyernya aku kasih brosur si Subarashi, SOP, Sensei Suru gitu. Dan ini formulirnya Mbak. Nanti Mbak tinggal isi ini aja gitu untuk registrasi. Udah, jadi dia udah pegang form langsung gitu ya. Pegang form untuk registrasi. Nah, ya udah misalnya sampai besok dia nggak jawab, aku pasti akan telepon. Masih ada pertanyaan nggak gitu. Masih ada yang mau ditanya nggak dengan yang aku jelasin kemarin seperti itu. Misalnya memang dia belum tertarik ya sudah kita jangan paksa. Tapi kalau memang dia oh iya Mbak aku lupa misalnya aku mau ya udah silakan isi form. Gitu sih teman-teman kira-kira flow-nya seperti itu. Jadi aku juga nggak melakukan nge-push banget maksa gitu ya untuk dia supaya cepat beli gitu enggak. Oh ya, pada saat appointment juga mungkin yang teman-teman harus hati-hati ya. Kalau aku biasanya pakai WA dulu. Sapa dia kan, sapa apa namanya sekarang lagi sibuk nggak, lagi repot nggak, bla 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 gitu. Aku boleh call nggak gitu. Kalau misalnya silakan call, udah aku langsung call untuk bikin appointment aja sih. Tapi kalau enggak ya by WA aja. Itu nah itu kira-kira flow-nya. Nah, tapi kalau orang yang mau bisnis, aku udah tahu dia punya potensi bisnis ya. Pada saat tadi meeting ketemu itu pasti aku akan lanjutkan dengan marketing plan. Gimana bagus kan produknya? Perusahaannya udah bagus kan gitu. Nah, sekarang aku mau share, aku mau jelasin kenapa sekarang aku bisa seperti ini, kemarin capek-capek kontes ini gitu. Karena ada yang menarik di sini. Ada bonus-bonus yang juga aku terima. Nah, mau denger kan gitu. Biasanya begitu. Ya udah, terus kita masuklah ke marketing plan. Itu marketing plan yang aku tekankan tuh bonus harian aja. Kalau bonus Unilevel itu udah pasti akan mengikuti lah. Jadi lagian nanti kalau terlalu banyak ilmu malah bludrek ya. Yang paling penting bonus harian. Aku tekankan pokoknya fokus aja di bonus harian, nanti bonus Unilevel, bonus tahunan itu pasti akan mengikuti gitu. Itu biasa aku jelaskan seperti itu. Flow-nya seperti itu sih kira-kira Pane dan teman-teman. Nggak ada yang istimewa sebenarnya, cuma memang aku fokus ke tadi nama-nama 52 nama itu. Hari ini udah ini, terus langsung besok. Sehari itu biasanya aku 5 nama aku tanya-tanya, aku kontakin dulu 5 gitu. Aku langsung atur jadwal seminggu ke depan, ini mau kemana. Itu sih habisin 52, kalau yang misalnya terus dia udah nolak, aku udah langsung coret, mikir lagi ini mau diganti dengan siapa ya gitu. Ganti dengan siapa. Terus udah gitu pasti aku tiap hari juga seperti mungkin aku pernah sharing, aku rajin-rajin lihat AFC Connect, nanti akhir hari misalnya udah closing,
Dulu seneng bergerak kan, target achievement dibanding target itu bergerak, seneng banget itu sambil ngelihat pairing gitu ya, pairingnya juga bergerak. Nah besok lagi prospek lagi, seperti itu aja terus. Dan juga di dalam list nama yang 52 itu termasuk member-member yang existing tapi yang masih Ruby ya. Kalau dia upgrade kan juga masuk kan poinnya ke kita. Jadi itu juga aku follow up sih gitu. Nah, itu biasanya member-member yang aktif agak di belakang untuk backup sih. Yang paling utamaku yang baru-baru dulu. Gitu. Itu experience aku seperti itu. Nggak ada yang istimewa sebenarnya, cuman memang aku fokus kepada target tadi dan aku berusaha untuk konsisten. Itu sih. Oke, Mbak Wani, ini kan tahapannya jelas ya, teman-teman, bahwa pertama tadi sudah kan, background-nya adalah tadi yang saya sebutkan tadi kan, mencapai tujuan-tujuan kecil, kemudian branding diri. Nah, yang berikutnya adalah komitmen, ya kan. Jadi kan Mbak Wani komit nih, saya mau mencapai ini atau enggak, gitu kan. Kalau misalnya mau mencapai trip ini, challenge ini, oke, saya komit. Oke. Kalau nggak komit kan Mbak Wani nggak akan melakukan hal ini kan. Misalnya pada saat emas kan waktu itu ogah-ogahan gitu kan. Tapi mencapai juga loh, hebat juga loh Mbak Wani. Aku pikir luar biasa kan mencapai itu. Iya, akhirnya di tengah-tengah pas Pak Ning ngingetin itu terus aku ya udah deh, aku capek 5 gram aja paling gitu. Nah, itu sebenarnya itu aku nggak ngerasa apa ya, kok melemahkan diri sendiri ya gitu. Waktu itu aku ngerasanya gitu. 5 gram aja deh yang penting capai. Itu benar-benar aku merasa bersalah terhadap diri sendiri. Aku kok memotivasi diri dengan yang kecil itu gitu. Tapi ya sudah ya aku ngerasa juga waktu itu waktunya juga di tengah-tengah kan aku baru bangkitnya. Di awal-awal aku males-malesan. Padahal kalau misalnya dari awal bawaannya bisa lebih dari 5 gram kan gitu. Amin. Nah, berikutnya kan bikin daftar nama, Mbak. Nah, ini Iya. ini yang ingin saya gali lebih dalam, Mbak. Dalam membuat daftar nama, apakah Mbak Wani punya kriteria khusus untuk setiap nama itu? Misalnya nih, ada kriteria. Ini daftar nama yang baru ya, Mbak, bukan yang member ya. Kalau yang member kan itu sebagai cadangan. Nah, yang baru itu bagaimana Mbak Wani menyusun daftar nama itu atas kriteria apa? Iya. Nah, gitu. Iya. Aku sih sebenarnya kalau daftar nama itu berdasarkan pertama yang aku lihat juga pertama kedekatan dulu. Tapi bukan family ya. Aku family-ku terus terang kalau family aku malah nggak terlalu fokus ya ke family ya. Tapi justru ke teman-teman. Teman-teman kedekatan terus sama secara finansial memang aku lihat dulu secara finansial dia memungkinkan gitu. Maksudnya ya ada potensi gitu ya. Nah, setelah itu ya baru dilihat dia konsum atau bisnis sih. Dia mau konsum atau bisnis. Kalau dari sisi dia, kalau kulihat dia orang-orang yang misalnya bisnis, pasti kan arahnya ke bisnis kan. Gitu. Jadi dari networknya dia sih, networknya si orang ini. Si A, si B ini networknya dia kayak apa? Kalau misalnya bisnis pasti networknya kan bagus gitu. Kalau misalnya aku pikir untuk konsum aja ya memang karena networknya juga dia bukan orang bisnis ya, pasti aku fokusnya ke konsum dulu gitu. Nah, udah aku urutin sih. Aku urutin yang pertama memang yang kedekatan tuh finansial sama dia mau bisnis apa mau konsum itu. Oke. Itu sih Pak, nggak ada hal-hal lain lagi sih yang seperti itu yang aku pokoknya hajar bleh dulu lah intinya juga gitu sih. Hajar bleh yang penting dan mau ketemu gitu yang penting ya. Gitu. Oke. Jadi ini kalau dari teorinya Mbak Cici itu kan ada Ervan ya, teman-teman ingat nggak? Iya. Ervan itu relation, jadi kan Mbak sama kan Mbak Wani juga berdasarkan kedekatan. Jadi relationnya paling tinggi berarti itu yang ditulis di daftar nama kan Mbak ya. Betul. Kemudian F-nya finansial. Ya finansial itu potensi nggak dia untuk beli ataukah untuk bisnis gitu kan ya. Kemudian A-nya itu ambisi sebenarnya, tapi kalau Mbak Wani kan belum ini ke networking-nya.
Networking itu berarti kan bawahnya apakah ini konsum atau bisnis gitu kan. Lebih kepada apakah nanti pendekatannya lebih banyak ke konsumsi atau ke bisnis berdasarkan networknya yang Mbak Wani lihat gitu ya Mbak. Iya, betul. Kalau misalnya networknya banyak, wah ini cocok nih untuk bisnis gitu ya. Bisnis, iya biasanya Kalau aku begitu. networknya kecil berarti ya ini lebih konsum aja gitu kan. Iya, Nah, betul. jadi teman-teman networking itu tetap aja apakah dia networknya banyak atau sedikit bisa pendekatannya bisa dua-duanya kan. Maksudnya kalau dikit ya konsumsi, kalau networknya luas ya bisnis itu ya Mbak. Ya. Apakah Mbak Wani lihat ambisinya atau enggak? Ambisinya kadang belum kelihatan Pak kalau aku baru Belum kelihatan nyusun ya. gitu. Iya, nah pas udah ketemu biasa baru kelihatan tuh ambisi. Malah kadang contoh nih kayak Bu Hili ya. Pada saat Bu Hili itu kan dia secara kedekatan ya aku kenal baik, secara finansial aku juga ngelihatnya bagus, secara ambisi yang aku waktu itu nganggep lemah loh waktu Bu Hili. Bener. Jadi waktu itu aku ada 2 prospek nih langsung datang ketemunya itu 2. Justru aku nyasar yang aku kira akan close nih yang satu ini, yang Bapak ini gitu ya. Karena networknya bagus, orangnya juga masih semangat bisnis gitu ya, finansialnya udah juga bagus gitu. Kedekatannya juga aku deket, banyak sering kerjasama dulu. Kalau Bu Hili kan aku yang aku dulu di sales support ya waktu kerja. Bu Hili kan orang salesnya gitu. Ternyata ambisinya justru ambisian Bu Hili dibandingkan yang satu ini gitu. Jadi ambisinya aku terus terang pada saat aku membuat daftar nama aku belum bisa lihat. Iya. Jadi terlihatnya itu setelah ketemu ya Mbak. Iya, Setelah ketemu, oh ini ternyata wah ini kelihatannya ambisi. Wah, kalau ambisi kayak misalnya ambisinya bagus itu Mbak Wani apakah langsung switch ke bisnis atau ke konsum? Aku langsung ke bisnis pasti. Pasti hari itu juga aku langsung share tentang bisnis. Oke, jadi kalau ambisinya, jadi ambisi tidak terlihat pada saat kita bikin daftar nama, tapi terlihat pada saat ketemu. Ya, aku gitu. Aku belum bisa lihat kalau ambisi. Nah, begitu ambisinya bagus, tinggi gitu ya, Mbak Wani langsung switch ke bisnis ya? Iya. Lagi pula Pak, kan orang-orang ini juga, maksudnya kayak Bu Hili itu kan aku udah belasan tahun nggak ketemu ya, jadi aku nggak tahu lagi beliau seperti apa kan, makanya aku nggak bisa lihat ambisinya lagi dia pada saat aku bikin daftar nama itu. Oke, nah pertanyaan berikutnya, misalnya kan Mbak Wani pasti punya daftar nama yang kayak Bu Hili itu kan berarti lama nggak ketemu. Iya. Nah, kan Mbak Wani nggak mungkin dong tiba-tiba ngajak ini gitu, enggak kan? Nah, apa yang Mbak Wani lakukan nih? Misalnya contoh Bu Hili aja nih, biar teman-teman juga punya gambaran kayak apa nih. Ya, memang segala cara kita pakai gimana caranya ya untuk ketemu. Jadi waktu itu aku kontak-kontak, aku pakainya Bu Rola sih. Bu Rola itu kan dulu atasan dia juga gitu, dan beliau punya kafe sekarang gitu. Jadi aku waktu kontak Bu Hili, ya say hi, apa kabar, bla bla bla. Terus Bu, ketemuan yuk, kita nyoba kafenya Bu Rola gitu. Jadi aku pakai cara itu untuk ketemu. Yuk, kan dia kan juga sama Bu Rola juga baik gitu. Nah, aku kan juga deket. Jadi kita jadiin itu sebagai meeting point gitu. Yuk kita nyoba kafenya Bu Rola yuk, ketemuan, kangen nih udah lama nih, reunian kecil yuk gitu. Ntar aku ajak lagi Pak. Waktu itu satu lagi namanya Pak Edi. Dia juga kenal sama Pak Edi gitu. Jadi seolah-olah seperti memang mau reuni, mau ngobrol-ngobrol aja gitu. Karena waktu itu hari Minggu waktu itu gitu. Jadi kita mau santai-santai di situ. Padahal di situ aku udah bawa satu box SOP, satu box UTSU, udah bawa laptop, udah bawa contoh gitu, ngobrol. Malah Bu Hilinya yang semangat banget, nggak usah sampai besok. Malamnya itu udah langsung telepon aku, udah telepon lama itu, minta ketemu langsung besoknya hari Seninnya. Gitu. Jadi itu sih teman-teman, memang kadang ada faktor keberuntungan juga ya, dan yang mau aku ingetin ke teman-teman, jangan menjudge dulu, jangan menjudge orang ini nggak akan mau, orang ini nggak bisa ditemuin, orang ini pasti pasti akan nolak, gitu-gitu. Jangan punya judgement begitu dulu gitu ya. Jadi semua orang masukin aja, siapapun itu masukin aja gitu. Masalah akhirnya kita ditolak dan sebagainya itu emang urusan nanti sih. Terus terang aku juga banyak teman-teman yang aku WA gitu, terus padahal dulu deket gitu sama aku waktu zaman kerja sama, terus dia nggak respon lagi, nggak WA balik aku, nggak apa-apa, tapi tetap aku WA balik ke dia, aku kasih tau
nggak apa-apa, next time ngobrol lagi ya gitu. Oke. Seperti itu. Oke, Mbak Wani, sebentar ya. Saya mau izin sebentar. Berusaha mulus banget, jadi ini kita Iya. buka pertanyaan aja deh ya. Jadi Iya, nanti silakan. teman-teman bertanya langsung Mbak Wani jawab ya. Ya, Mohon Pak. maaf banget. Iya. Parah. Sorry, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan langsung ya. Ini udah saya open kok, jadi bisa unmute sendiri. Oke ya, silakan. Mohon maaf banget aku ke belakang sebentar. Yo, siapa mau nanya? Ada yang mau tanya teman-teman? Mbak Elisa tuh kan, Mbak Elisa yang paling penasaran. Silakan Mbak Elisa. Bisa menggantikan posisi Pak Ne juga loh. Bertanya. Iya. Mbak Wani, mau Ya. nanya gini, kalau selama ini kan Mbak mungkin lebih sering ketemu ya, ngajak ngopi gitu. Pernah nggak dengan ini apa namanya? Online. Oh iya, prospeknya dengan online. Nah itu kalau prospek dengan online itu gimana pembukaan istilahnya untuk masuk ke ini, kan kita cuma basa-basi doang nih. Awal-awal kan kalau ketemu juga basa-basi gitu kan, tadi istilahnya cuma hai istilahnya kayak gitu. Kalau di chat kan juga kita mungkin say hello dulu gitu. Terus masuknya untuk kita mau ke prospek itu gimana? Soalnya kan nanti biasanya kalau sudah kita masuk itu terus dia cuma read aja, nggak jawab gitu loh. Nah itu kalau Mbak Wani ada trik nggak untuk kalau kita online? Soalnya saya kepinginnya online juga offline gitu. Kalau offline mungkin kalau teman-teman diajakin tuh masih kadang susah, katanya saya rempong gitu kan. Nanti aku harus bawa anak, aku harus ini, harus itu. Jadi untuk meet time cuma kita berdua atau kita ngumpulin teman-teman itu, nanti kalau ada yang sharing tentang istilahnya MLM gitu, itu orang langsung pada kabur gitu loh Mbak. Gitu. Jadi saya kepinginnya itu kalau online itu satu persatu kita WA tuh lebih enak. Nah itu mungkin ada trik dari Mbak Wani. Ya, mungkin aku sharing pengalaman aja sih, nggak usah trik-trik ya. Maksudnya kalau trik belum tentu itu sesuai dengan teman-teman. Iya, boleh. Ya, jadi pada saat bulan Juni, Juli itu kan Delta lagi tinggi-tingginya ya. Iya. Nah, itu kan aku terkurung juga di dalam rumah. Nah, itu aku lagi ngejar kontesnya Dubai. Iya, aku lagi mulai ngejar kontesnya Dubai gitu. Nah, jadi sama sekali nggak keluar. Gimana caranya sih? Nah, caranya deketinnya aku pakai WA dulu Mbak Elisa. Jadi aku WA dia, apa kabar, bla 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 gitu. Apa namanya, ngobrol yuk. Ada waktu gini, ada waktu nggak? Pasti aku ininya ke dia dulu ya. Jadi lihat, kamu ada waktu nggak? Ngobrol yuk gitu. Nggak langsung ngobrol di online ya, di Zoom nggak ya. Ngobrol itu maksudnya call. Boleh nggak aku call kamu sebentar 5 menit gitu. Boleh, misalnya dia bilang ada waktu. Oke, aku call kamu boleh nggak 5 menit? Boleh gitu. Ya udah telepon. Memang terus terang pada saat bulan Juni Juli ini benar-benar orang-orang yang teman-teman yang dekat sama aku gitu ya, yang kenal baik sama aku. Jadi mau aku call mereka pasti nggak akan nolak gitu. Jadi aku tahu target market aku memang. Nah, jadi aku call. Nah, di call itu 5 menit baru aku cerita, lo tahu nggak? Gue tuh bulan April gue udah resign dari kantor gitu. Nah, terus aku cerita tuh aku tuh ambil produk ini untuk suami, bla 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 gitu. Nah, terus pokoknya aku menjelaskan mengenai testimoni aku sebenarnya langsung gitu ya. Abis bla 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 tadi aku langsung testimoni aku punya gitu. Terus oh ya iya Mbak gitu kan pasti gitu. Aku jelasin ke kamu ya, kamu ada waktu kapan, siapa tahu jodoh sama produk ini jodoh sama kamu gitu. Dan aku sekarang jalanin bisnis, siapa tahu kamu juga jodoh gitu. Nah, jadi jangan mengarahkan untuk ikut bisnis yuk, enggak, jangan gitu. Siapa tahu kamu akan berjodoh dengan bisnis ini. Kalau enggak ya enggak apa-apa, at least minimal kamu udah dapat informasi gitu. Nah, serahkan ke dia mau kapan, kamu senggangnya kapan gitu. Kalau kadang ada bagus lagi, jangan kebuka banget ya tapi pertanyaannya ya.
kalau besok Kamis atau Jumat bisa nggak after office deh gitu. Kalau after office kan misalnya dia harus kerja after office deh jam 7 jam 8 kita Zoom yuk gitu. Atau Sabtu yuk, Minggu yuk gitu. Ya udah, jadi ada 2 pilihan waktu supaya dia milih. Jadi jangan bikin pertanyaan terbuka yang dia akhirnya mau malah bingung mikir. Kasih dia pilihan waktu. Jadi Minggu atau Sabtu, mau jam 7 mau jam 12 gitu. Jadi selalu kasih pilihan gitu kan, mau nggak mau dia milih kan gitu. Tapi kalau dia milihnya nggak bisa gue di situ, waktunya mundur lagi gitu. Ya udah, ikutin kapan, kejar terus. Nah, sebelum ke Zoom ini yang paling penting karena pasti dia nggak akan lari ke Zoom kalau ininya belum firm dulu, belum confirm gitu. Nah, jadi ini paling penting adalah untuk mengajak orang masuk ke Zoom gitu Mbak. Ya caranya macam-macam. Salah satu caranya kayak gitu sih. Aku sharing dulu mengenai sekarang aku udah nggak kerja, aku kemarin aku ditawarin produk ini, sekarang aku masuk ke bisnis ini loh, masuk ke bisnis loh, gitu. Ikut dengerin yuk gitu. Aku mau sharing boleh nggak? Nah atau kalau nggak gini di WA, aku mau sharing produk yang aku minum mau nggak gitu. Pokoknya kita mau sharing aja sih gitu. Jadi nggak ayo ikutan gitu, nggak begitu. Aku mau sharing gitu. Oke. Siapa tahu produk ini cocok buat kamu seperti itu. Itu sih. Jadi kita nggak ada ajakan untuk ini di awal ngasih tahu ini bagus loh produknya gitu, nggak ada gitu Mbak. Jadi itu paling penting, poin paling penting untuk masuk ke Zoom tuh itu memastikan dia bersedia dulu masuk ke Zoom. Nah, karena di awal ini udah tahu arahnya bahwa aku mau sharing mengenai produk, bahkan kalau bisa sampai orang itu memang arahnya mau ke bisnis, mau ke sampai bisnis, baru dipresentasikan kan jadi enak. Kalau memang mau ngarah ke produk, ya udah sampai ke produk ada. Tapi aku akan gini, nah ini ada bisnisnya loh sebenarnya, mau dengerin nggak? Atau next time aja gitu. Ada yang kadang, iya ya mau dong, atau kadang enggak, udah ke produk aja. Jadi memang semuanya fokusnya ke customer-nya sih, gitu Mbak. Jadi apa need-nya customer itu. Berarti intinya ngiring untuk masuk Zoom ya Mbak, enggak di dalam chat, di dalam WA itu kita terangin lewat chat gitu ya? Enggak, aku enggak. Malah pengalaman kalau aku nerangin di WA nggak akan closing. Justru harus meetingnya bisa Zoom, bisa offline gitu. Oke. Berarti selama ini memang pernah ya Mbak Wani ngelakuin seperti itu yang chattingan aja tapi karena nggak close Ada, terus pernah. berarti. Pernah dan nggak. Soalnya selama ini saya seperti itu gitu. Pernah aku Saya dan nggak close. Ya. Oke Mbak, makasih Mbak. Ya, jadi peluang closingnya itu kalau kita bisa face to face, offline maupun online, itu peluangnya lebih besar. Lebih besar gitu. ya. Memang kadang emang ada sih aku punya klien yang cuma by phone 15 menit dia langsung closing, pun juga nggak ngerti tuh anak. Jadi ya itu tadi saking dia percayanya sama aku kan, lingkaran pertama tadi yang aku bilang bulan Juni Juli kan orang-orang yang dekat yang kenal selama aku kerja gitu yang baik, kita punya relation yang baik, jadi udah percaya sama aku. Ada yang cuma 15 menit by phone bla 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 bla. Terus aku jelasin yuk pakai Zoom. Nggak usah Mbak, udah aku mau ngambil yang itu, yang 2 itu tadi aku punya kolesterolku tinggi gini. Oh ya udah. Ya sudah nggak, karena juga mungkin dia sibuk juga. Gitu sih Mbak, tapi pengalaman untuk yang cuman chatting by WA itu susah. Itu peluangnya kecil banget kalau untuk closing. Jadi harus face to face baik Zoom maupun online. Oke Mbak, makasih. Itu dulu nanti lagi pikirin lagi apa yang harus ditanyain. Iya. Dan lagi teman-teman, kalau ditolak itu udah biasa. Jadi nggak usah berkecil hati, nggak usah demotivasi, gitu. Nah, memang kalau selama ini saya memang random sih, belum punya catatan khusus nama gitu. Mungkin ya memang harus seperti itu. Kemarin Pak Ne sama Mbak Anis juga bilang waktu di Jogja itu kan kita ketemu, coba deh pakai tulisan, pakai nama, nggak usah pilih-pilih. Nanti yang itu tadi ada
relationship itu finansial, ambisi gitu, relationship itu. Nah itu nanti kalau angkanya tinggi, jangan Mbak sendiri yang ngomong, cari orang yang sudah berhasil di AFC lewat Zoom atau ketemu seperti itu. Jadi selama ini saya cuma random aja, lagi ngobrol-ngobrol gitu, terus tiba-tiba dia keluh gini, aku kok pusing ya, ini dia aku masuk, tapi memang lewat chat, jadi nggak ada spesial untuk ini. Jadi kadang-kadang saya cuma kasih brosur-brosur gitu, seperti flyer gitu. Ya, jadi pengalaman sih dikasih flyer brosur gitu juga belum tentu dibaca loh Mbak. Sekarang bayangin kalau Mbak Elisa terima brosur, terima flyer, dibaca nggak? Kadang-kadang kalau kita menarik memang. Iya, males kan. Jadi brosur flyer itu adalah setelah kita presentasi ke dia. Iya. Jadi supaya kalau ada yang tadi dia lupa, dia bisa lihat ke situ gitu. Justru bukan di awal. Kalau udah di awal udah selesai, pasti nggak lanjut ke Zoom. Oh iya. Jadi, Oke, makasih Mbak. Dulu. Ya Mbak Elisa. Oke, silakan yang lain. Saya sudah kembali. Mbak Wani. Ya. Nah, ya Mbak Yanti silakan. Iya. Senang Mbak Wani. Sharingnya luar biasa. Cuma pengen tahu aja sih kalau seandainya sudah bertemu secara offline maupun online. Awal masuknya Mbak Wani itu kan tadi kan udah di ini ya istilahnya di awal kan sudah testimoni diri sendiri, setelah itu lanjut ke Zoom ya. Kemudian untuk realisasinya di Zoom itu apakah Mbak Wani itu mengikuti step-step seperti LOP atau melihat dulu nih kondisi si calon prospek itu apakah dia memang bisa dijelaskan secara secara kalau Mbak Ari itu kan kalau aku perhatiin kan penjelasan ke Copros itu blend ya antara teori sama cerita lah gitu kalau Mbak Ari itu. Nah kalau Mbak Wani bagaimana Mbak? Apakah alurnya seperti LOP biasa atau melihat kondisi dari si prospekan itu sendiri? Dilihat dulu tipenya bagaimana terus baru itu Mbak Wani. Ya, thank you Mbak Yanti. Nah, tadi kan aku bilang penting banget pada saat kita baru appointment ya untuk dapetin janji temu untuk masuk ke Zoom. Nah, di situ kan kita udah yakin tahu bahwa si prospek ini mau masuk ke Zoom. Berarti artinya dia sudah menyiapkan waktu untuk Zoom itu. Aku udah bilang sih, paling nggak Zoom paling setengah jam ku gituin. Setengah sampai 1 jam lah tergantung kamu, pertanyaan kamu. Aku bisa ngomong gitu. Nah, pada saat udah di Zoom memang ya pasti di awal kan kita greetings dulu, say thank you, dan punya waktu berapa lama nih? Setengah sampai 1 jam ada, misalnya dia bilang, aku buru-buru Mbak, ya berarti kita langsung tak, oh dia buru-buru. Berarti fokusnya apa? Produk kan gitu. Tapi kalau dia bilang, ya udah ini kok free kok Mbak gitu, ya udah berarti setengah sampai 1 jam itu. Nah, aku memang pakai flow-nya LOP, Mbak. Jadi aku punya slide sendiri memang di awal aku testimoni. Jadi walaupun waktu appointment aku udah sedikit testimoni ya, aku di sini aku ngomong lagi. Tapi aku bilang seperti waktu aku info di WA atau di phone bahwa aku masuk ke sini karena aku merasa terbantu dengan bla 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 gitu ya. Aku punya slide testimoni itu. Nah, terus udah masuk ke company profile, ke produk, masuk ke bisnis. Itu flow-nya itu sih Mbak. Tetap pakai kayak LOP. Cuman di bisnis tadi yang tadi aku bilang, aku nggak akan dalam yang unilevel sama annual, di ini aja di bonus harian. Bonus harian pun kalau kira-kira orangnya udah boring atau apa, atau dia terlalu banyak info yang masuk ke dia, malah aku akan high level aja. Paling bonus rekrut sama pairing ya aku gambarin ya caranya dapat pairing gitu. Biasanya nggak keserap banyak sih kalau di bisnis. Gitu, yang produk itu yang aku tekankan. Jadi ya aku mengacu ke diriku sendiri ya. Aku yakin di bisnis ini karena aku merasa produk ini memang bagus gitu. Jadi aku mau meyakinkan orang itu dengan hal yang sama juga sih. Bahwa
kalau kita punya keyakinan apa yang kita deliver ini produk yang bagus kan, pada saat kita mau sharing ke orang lain kan enak ya. Gitu. Jadi kita yakinkan dulu bahwa memang produk ini produknya sangat bagus. Berarti concernnya ke produk dulu aja Mbak ya. Terus lihat lagi dari antusiasnya dia gitu ya. Kalau misalnya dia Iya. masih terlihat masih berantusias, baru kita mulai masuk ke bisnisnya. Ya, kita lihat kalau memang dia, jadi ada yang gini loh, aku tahu orang ini punya potensi ke bisnis gitu. Aku akan berusaha untuk ngeliatin ke bisnis gitu. Walaupun dia mungkin agak-agak nggak respon gitu ya, tapi aku akan liatin tetap. Gitu, Mbak. Ya, paham Mbak. Makasih ya Mbak Wani. Ya, Mbak Yanti. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi? Siapa? Mbak Wani. Iya, Mbak Nova. Iya. Aduh, salut saya dengan Mbak Wani. Benar-benar tadi mungkin pas saya ini ya masuk itu agak telat juga. Cuman saya dengerin itu pas mungkin udah agak tengah-tengah gitu. Saya lihat ceritanya Mbak Wani tentang gimana cara memprospek orang. Itu saya benar-benar jadi bikin semangat saya ini. Iya, puji Tuhan. Saya jujur aja, aduh, saya tuh, tapi kalau saya lihat itu kalau memang benar kata Mbak Wani, kalau sistemnya online itu agak susah kalau untuk meng-closing orang gitu, memprospek dia karena banyak alasannya nanti ya. Apalagi kita langsung ke produk gitu, misalkan menawarkan ini itu agak susah. Nah, ini saya punya cerita nih Mbak Wani. Kemarin itu ya baru beberapa hari yang lalu sih saya itu kan ada acara ngumpul masak-masak ibu-ibu ya, biasa masak-masak untuk pembukaan bulan puasa itu. Itu di sana itu kan ada temen ya mungkin karena dia dari awalnya dia dulu yang kayaknya memulai. Jadi saya itu pas ngumpul itu kan lagi pas masak itu teman saya itu bilang gini, Mbak Nova kok wajahnya beda ya sekarang gitu. Apa mengkonsumsi itu ya yang kemarin Mbak Nova ceritain gitu. Saya bilang apa iya gitu. Saya kan bingung juga. Akhirnya ada ibu-ibu yang nanya produk apa sih Mbak Nova gitu. Enggak Bu, enggak ada apa-apa. Cuman dia aja mungkin merasa ngelihat saya wajahnya beda gitu. Nah, tapi sebenarnya saya akhirnya kan saya cerita saya itu kan kenapa dibilang mungkin di situ saya itu pernah waktu itu sih mengkonsumsi yang namanya ini produk dari Jepang, tapi saya nggak sebutkan dulu namanya. Terus kenapa saya pakai? Ya saya bla bla cerita tentang testimoni suami saya gitu waktu itu kan. Nah, katanya oh gitu ya. Nah, terus dia bilang gini, berarti kalau misalkan untuk diabetes bisa juga ya Mbak Nova? Oh bisa. Emang Ibu sakit gitu? Enggak sih katanya. Suami gitu. Ya bisa sih Bu. Coba Ibu lihat ini aja. Saya bilang saya mau ceritain. Jujur saya cuman ceritanya ya itu aja. Memang benar-benar produk ini memang bagus banget sih saya bilang. Karena saya lihat suami saya waktu itu juga begitu kan merasakan cepat banget ketika dia kena COVID, saya bilang. Terus saya juga merasakan itu juga ketika saya kata suami saya itu kayaknya kena COVID, tapi dokter malah ngelihat saya enggak gitu. Oh iya ya Mbak Nova gitu. Terus akhirnya kan udah singkat cerita saya bilang lihat aja Bu di YouTube kalau AVC miracle gitu itu ada macam-macam lah. Tapi kalau Ibu mau jelas mau lihat testimoni lihat di Telegram gitu itu ada testimoninya. Oke Mbak Nova gitu. Besoknya itu dia WA saya itu kan Mbak Nova ini produk yang kemarin Mbak Nova tawarkan itu ini maksudnya berapa harga? Saya bilang waduh itu sudah saya ceritain semua Mbak. Nah menurut Mbak Wani itu setelah saya kan udah ceritain ini produknya harganya segini gini. Menurut Mbak Wani kan setelah saya cerita dari situ apa saya harus kejar terus gitu orang itu atau saya
slow aja, ngikutin dia aja. Nanti kalau dia nyapa baru saya sapa lagi atau gimana tuh Mbak Wani? Karena saya pengen mau terjun, maksudnya kejar terus yang kata Mbak Wani, kita harus kejar terus itu orang. Saya takutnya nanti dia ini merasa, aduh Mbak Nova kayak gitu banget sih, gini gitu. Itu apa gimana ya Mbak Wani? Aku jadi rada khawatir kalau saya kejar terus nanti dia merasa ini kan, wah Mbak Nova ini benar-benar ini nih maksa saya, takutnya gitu. Itu gimana Mbak Wani? Ya Mbak Nova. Nah, tadi maksud aku online susah tuh bukan Zoom ya. Kalau Zoom tuh justru efektif. Zoom sama ketemu. Pokoknya face to face meeting itu efektif. Tapi kalau cuman by WA kita chatting dia itu yang menurut aku nggak efektif. Nawarin appointment by WA doang nggak efektif. Pakai phone masih mending. Pakai by phone itu masih mending gitu ya. Tapi kalau ya cuman tulisan kurang. Nah, itu yang mau aku lurusin. Nah, tadi Mbak Nova bilang di pertemuan masak-masak gitu ya. Iya. Itu kalau aku udah hijau Mbak, kalau aku ngelihat kondisi kayak gitu tuh udah hijau, wah ini prospek semua nih, aku langsung begitu. Apalagi ada orang yang udah langsung memuji kita punya wajah gitu kan. Iya, benar. Nah, tapi untuk closing di situ nggak apa, kalau pengalaman aku nggak bisa closing di tempat rame-rame gitu nggak. Nah, jadi kalau ada yang kondisi seperti itu, ya misalnya ada yang muji, mukanya pakai apa? Nggak apa-apa, terus terang aku ada pakai produk gitu. Aku pakai produk dari Jepang. Nggak apa-apa ngomong. Nanti aku jelasin ya. Nah, nanti aku jelasin ya. Itu udah dia akan iya gitu. Nah, habis itu dalam kondisi kita bisa misalnya cuma berdua nyendiri, Ibu punya waktunya kapan? Ayo kita ketemu. Gitu. Jadi langsung giring untuk pertemuan one on one. Gitu. Jangan cuma biarkan dia nyari sendiri informasi, nggak akan, bablas pasti. Ya, tadi kan Mbak bilang lihat aja di YouTube, nggak akan. Ya mungkin dia ngelihat, tapi takutnya dia malah persepsinya kemana-mana tentang produk gitu ya. Jadi arahkan untuk ketemu. Pokoknya arahin untuk ketemu aja gitu. Jadi Mbak, ayo aku jelasin produknya itu bagus banget tuh, beneran aku karena aku pakai sendiri gitu. Jadi arahin ketemu. Nah, udah ketemu itu baru Mbak cerita yang testimoninya Mbak, kebaikannya ini produk. Nah, bisa di situ langsung di closing juga. Nah, kalau misalnya di situ nggak closing juga, ya di situ juga kita udah langsung ngasih tahu harga. Misalnya, pikir-pikir dulu, biasanya kan suka gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi itu tadi aku bilang selesai ketemu, Mbak langsung sharing ke dia, ini brosurnya yang tadi aku cerita, ini formulirnya untuk kalau nanti Mbak masuk, tolong isi ya biar aku bisa langsung registrasi gitu. Nah, terus misalnya besoknya dia masih belum, maksud aku ngejar tuh yang nggak ngejar yang kayak kita ngejar tukang kredit lagi utang gitu enggak ya. Jadi misalnya besoknya enggak, Mbak gimana? Kemarin aku udah jelasin, masih ada pertanyaan enggak gitu. Jadi tertarik, kalau iya ayo aku register sekarang biar cepat bisa menikmati produknya. Gitu. Misalnya dia belum Mbak, aku masih mikir. Itu kita masih boleh follow up besoknya. Tapi kalau dia misalnya udah memutuskan tidak dan sebagainya, ya sudah nggak apa-apa untuk kali ini. Nanti kapan-kapan kalau aku mau sharing brosur boleh ya gitu. Nah itu baru kita mau sharing brosur untuk mengingatkan dia, itu nggak apa-apa. Karena kan di awal kita udah jelasin gitu. Tapi jangan di awal kita kasih jejelin dia mau brosur atau suruh dia ngelihat ke Facebooknya AFC dan sebagainya. Aku sih belum pernah gitu sih Mbak. Enggak, waktu itu dia memang minta sih Mbak. Saya bisa lihat di mana ya Mbak Nova. Coba dilihat aja kalau misalkan mau itu gitu. Itu saya bilang gitu kan. Ya, itu pengalihan untuk kayak pengalihan dia untuk kalau mau nolak gampang sebenarnya gitu ya. Kalau dalam hati iniku ya pemikiran aku. Jadi arahkan itu untuk ketemu aja. Emang ada sih Mbak, tapi sebaiknya kita ketemu. Yuk aku jelasin langsung gitu loh. Jadi Mbak juga Mbak enak bisa langsung dapat penjelasan dari aku gitu. Emang ada, tapi tetap butuh dijelasin dulu gitu. Aku punya pengalaman ya, justru aku kan suka posting di IG, di WA ini ya, WA status, walaupun nggak sebagus Mbak Anis sama Pak Ne yang lebih konsisten. Tapi ternyata ada yang baca gitu ya. Itu justru dulu direktur HR aku gitu.
Nah, aku udah pernah cerita pengalaman ini juga ke Mbak Anis kayaknya. Nah, tiba-tiba dia WA aku, Wan, aku boleh telepon. Hah? Aduh, dulu kan waktu jadi HR direktur aku lumayan galak ya gitu ya. Terus, boleh Bu, aku kebetulan lagi kosong gitu. Dia telepon. Dia langsung gini, aku tersinggung loh, Wan. Hah, kenapa tersinggung? Kok kamu nggak nawar-nawarin aku, nggak cerita-cerita aku? Apa Bu itu? Kamu suka posting produk? Aku mau dong, Wan, aku ngambil gini. Terus aku bilang, oh Ibu tertarik? Iya. Terus ya udah aku jelasin, nggak usah, kamu nggak usah jelasin. Aku ngambil, udah aku mau yang ini. Itu aku nggak mau gitu, Mbak. Gitu. Walaupun dia udah oke untuk ngambil, enggak lah, Ibu nggak boleh beli kucing dalam karung. Aku harus jelaskan, aku bilang gitu. Ini aturan dari perusahaan. Akhirnya aku gituin aja. Ya udah, kamu jelasin. Ya udah aku kita phonean sekarang ya, Ibu punya waktu ya, 15 menit, setengah jam. Ya, aku jelasin tuh produk gitu. Jadi walaupun orang ini udah mau, udah tertarik, tapi dia tetap harus mengenal ini produk. Kenapa? Harapannya kan dia akan reuse lagi. Kita kan nggak mau cuma bisnis sesaat kan ya Mbak. Kita kan mau benar. panjang gitu. Jadi tetap kita kenalin tentang produk gitu. Kalau dia yakin dengan produknya, terus dia juga merasakan manfaatnya, pasti dia akan reuse. Gitu. Ya terbukti sih. Ini udah dia ambil yang kedua. Biasanya akhir bulan nih dia ngambil. Biasanya aku sharing-sharing brosur aja, nanti dia ingat. Gitu sih Mbak. Jadi penting banget untuk menjelaskan secara one on one mengenai produk. Iya gitu Mbak. Oh ya, ya Insya Allah nanti inilah saya coba nemuin dia lagi gitu ya. Kalau memang kata-kata Mbak Wani harus memang seperti itu, biar kita pokoknya kita apa ibaratnya muka gedek aja gitu ya. Dia menantinya ujung-ujungnya dia mau nolak juga nggak apa-apa gitu apa ya. Yang penting ya kan kita sharing ya. Kalau benar. Siapa tahu Mbak berjodoh dengan produk ini, saya sharing ya, yuk ketemu yuk gitu. Kalau saya lihat sih memang orang ini kayaknya memang ingin ya, cuman mungkin dia baru mempertimbangkan keraguan-raguan. Karena juga kalau masalah harga itu kali ya dia pikir waduh mungkin agak-agak bimbang, tapi saya udah pernah bilang juga kalau memang kita butuh untuk penyembuhan apa salahnya gitu, nggak usah dipikirkan masalah harga, yang penting bisa sehat, suami bisa sehat gitu kan. Iya. Nah itu mungkin dia masih agak bimbang. Insya Allah mungkin saya berharap sih dia masih tetap nge-WA saya, tapi kalau kata Mbak Wani kita temuin aja itu orang ya, mudah-mudahan saya ya, karena saya lihat dari Mbak Wani itu kok semangat sekali, saya pengen seperti Mbak Wani deh, berusaha belajar gitu. Tapi kayaknya memang model sistem face to face itu memang lebih baik Mbak, apalagi ada suatu perkumpulan, kayaknya saya lebih suka itu daripada saya WA orang, kita pamer produk di di profil gitu ya, di status gitu. Dari situ cuman dibaca orang aja, orang cuma banyak sih baca, tapi kan ibaratnya cuman sekedar baca, tapi mereka nggak nanya apa-apa. Nah saya mungkin kepengennya model sistem face to face itu, ketemu di perkumpulan itu. Oke Mbak Wani, makasih Mbak Wani atas semangatnya, spiritnya untuk AFC. Iya, Mbak Nova juga semangat. Oke, terima kasih Mbak Nova. Teman-teman, ada pertanyaan lagi kah? Silakan. Waktu kita masih ada 10 menit lagi kurang lebih. Saya mau nanya ke ini dong, Pak Nih, mau tanya Pak Nih. Ini Pak Nih, apa yang untuk, kan waktu kita pertama kali daftar di AVC Connect itu kan kita harus mencantumkan nomor rekening kita ya, gitu. Nah, kalau misalkan nomor rekening itu tidak aktif, lagi kita mau ganti aja Mbak. Ganti gimana? Jadi bisa. Mbak bisa. Tapi kalau misalkan ganti dengan nomor rekening, misalkan kan kemarin itu rekening kan siapa aja? Suami saya. Rekening saya juga nggak apa-apa boleh, Mbak. Ya. Oke. Oh ya, saya rekening Pak Nay aja ya. Iya, saya lebih seneng tuh. Tapi kirim produk ya Pak Nay. Oke, itu aja Pak Nay. Ya. Nanti kalau ngerubahnya berarti lewat itu aja ya, aplikasi Connect. Jadi gini, cara ngerubahnya Mbak Nova, Mbak masuk ke AFC Connect ya kan.
Setelah Oke. masuk kan pakai loginnya kemarin tuh, kan udah berhasil kan? Udah nggak hilang kan passwordnya? Enggak, masih ingat. Dicatat sekarang Pak Nek, kalau Ini kemarin nggak dicatat. ini masalahnya ibu-ibu tuh masalahnya di AFC Connect dan kehilangan password ini seringnya. Betul. Dia harus dicatat ya. Nah, setelah Oke. masuk Mbak Nova nanti masuk ke menu ya kan, kemudian Oke. ke profile. Nah, ke Oke. profile itu nanti ada edit profile. Oh iya. Nah, Betul, di betul, edit betul. profile itu nanti ada cari aja rekening. Nah, rekeningnya tinggal dirubah. Oh gitu. Oke Nah, Pak pada Nek. saat nanti di save ya kan, dia Ya. minta password keamanan, sandi Keamanan. keamanan. Iya. Nah, sandi Iya. keamanannya ditulis. Sandi keamanannya nggak hilang kan? Enggak, saya Nah, oke, catat juga. sip. Mantap nih. Iya Ya, Pak oke, Nek. gitu ya, Terima Mbak. kasih ya Pak Nek. Ya, Oke Pak nanti Nek, kalau makasih. misalnya ada kesulitan lagi, Mbak Nova telepon saya aja, oke? Oh iya, oke siap. Oke, siap. Terima kasih Mbak Nova, luar biasa nih Mbak Iya Nova. Pak Nek. Mbak Siva nggak ada hadir ya? Mbak Siva tadi tuh udah siap-siap. Cuman waktu pas dia mau siap-siap itu kakinya kena lemari. Hah? Kakinya Jatuhan? kena kesentuhan lemari jadi sakit lagi Oh, diobatin. ya Terus semoga cepat mau sembuh iya Mbak itu aja Sivanya. inggih. Iya Oke, Pak Nek. oke, silakan yang lain. Setelah Mbak Nova, siapa? Noya ya? Tanya kah? Atau Batiar? Ada Mbak Sasi? Mbak Gusrianti dari Makassar juga silakan kalau mau nanya. Iya Pak Nek. Yo, silakan Mbak. Sip ya. Mbak Wani. Ya, Mbak Saya tadi Gusrianti. agak telat tadi masuknya karena Ya, nanti yang terlambat bisa ini ya, bisa lihat lagi ya masih rekamannya. jalan sebenarnya. Wow, lagi di motor ya? Iya. Hati ya Mbak. Cuman Dulu Mbak. Ya masih di jalan tadi. Cuman sempetin ini mau dengerin sharing dari Mbak Wani sebenarnya. Cuman agak telat sih. Tapi belakangan ini sih pas nyimak. Cuman saya mau nanya dikit nih Mbak Wani. Mana saya cerita dikit ya, saya punya ada member, udah jadi member. Cuman dia itu lebih tertarik ke produknya aja, untuk produk kesehatannya. Sedangkan bisnisnya sih dia ogah-ogahan gitu. Padahal sebenarnya dia udah punya closingan juga dan udah pernah masuk konnichiwa-nya. Cuman konnichiwa-nya tuh dianggurin gitu loh. Jadi belum download AFC Connect pun juga belum. Waktu itu saya mau bantu juga. Saya udah email minta passwordnya juga belum juga, tapi dia ini dia tertarik kalau dengan produknya, karena kan dia kemarin sempat beli lagi, sempat pesan lagi kan karena untuk bapaknya yang katanya sesak nafas. Sedangkan saya juga belum sempat jelasin banyak gitu loh tentang bisnisnya, tentang produknya pun juga belum sempat ketemu. Nah kita cuma lewat WA-WA-an aja. Nah, gimana tuh Mbak untuk ininya, untuk biar dia bisa tertarik dengan bisnisnya? Apa saya harus nge-push atau gimana? Karena orangnya juga agak susah sih dihubungin, gitu. Iya. Kali minta nomor rekeningnya juga agak lama gitu baru ini. Dan mau saya bantu bikin AFC Connect-nya juga belum ini juga. Jadi ya kayak gitu ceritanya Mbak. Gimana tuh Mbak? Iya, ya Mbak Gusrianti. Oke, aku juga punya pengalaman temen yang tolong di mute dulu kali ya, tolong di mute dulu. Oke. Ya, jadi aku punya pengalaman juga teman atau member yang fokusnya ke minum aja, ke produk aja gitu ya. Ada dua macam nih. Ada satu yang dia karena memang dia kerja ya sibuk banget ya. Tapi dia konsum rutin. Ada satu yang ibu rumah tangga dan dia konsum rutin. Bahkan yang ibu rumah tangga ini awalnya beli bukan untuk dirinya, tapi untuk ada orang gerejanya dia membantu gitu. Karena melihat efeknya positif, akhirnya dia konsum dan dia konsum terus sampai sekarang gitu. Nah, dua-duanya bilang aku nggak mau bisnis, aku cuma mau konsum. Oke, nggak apa-apa, aku bilang gitu. Nah, tapi terus aku bikinin, karena kita register kan pada saat masuk ya.
Yang kerja ini terus apa dia konsum, ya udah aku masukin ke dia, aku masukin setiap beli, aku masukin terus aku upgrade sampai diamond. Sampai diamond, beli lagi, aku bikinin dong titik kedua gitu. Akhirnya titik kedua dia beli, dia kan dapat bonus nih. Nah, terus aku minta memang dia buka AFC Connect-nya diaktifkan gitu ya. Dan dia bisa buka AFC Connect, tuh lihat nih sekarang kamu dapat bonus dari pembelianmu yang ini gitu. Oh iya ya Mbak ya gitu, senang. Asik kata dia gitu. Ya udah, pokoknya lu nggak usah ngapa-ngapain, lu tenang aja. Lu ini aja apa? Lu setiap kali konsum akan aku input. Jadi aku aturin itu. Dia udah titik kedua. Nah, terus kalau yang ibu rumah tangga ini sama begitu, aku nggak akan bisnis Bawani, kata iya aku ngerti kan dia secara finansial sangat mencukupi, pikirnya untuk apa bisnis juga gitu ya, tapi begitu juga dia juga buka AFC Connect, masuk, terus dia malah mikir, mungkin dia suka lihat-lihat AFC Connect juga, Mbak Wani kalau aku bikin titik lagi untuk pembeliannya ini bisa, oh bisa, Mbak langsung mendapat komisi bonus bahkan gitu, akhirnya dia bikin titik kedua gitu, nah terus dapat kan apa bonusnya, bonus sponsor gitu. Begitu terus sampai akhirnya sekarang dia yang ini diamond, titik keduanya safir. Nah, ini dia mau bikin lagi untuk titik berikutnya dia mau taruh anaknya. Nah, ternyata diam-diam ya karena dia ngelihat ada bonus begitu, potensi bonus. Ternyata diam-diam dia menawarkan ke temen yang aku juga kenal gitu. Dan orang itu ngambil. Jadi kan ini minat untuk ke bisnis udah mulai kebentuk ya karena dia ngelihat bonus-bonus yang keluar ini tadi gitu, karena dia udah mulai yang untuk dua ini mau titik berikutnya ini dia mulai mikir, Mbak enaknya taruh mana ya biar bisa dapet pairing ya gitu, padahal dia hanya konsum loh tapi udah mengarah ke pairing, berarti dia udah mengarah ke bisnis. Jadi nggak apa-apa Mbak, biar aja kalau memang hanya untuk konsum nggak mau mikir ke bisnis, tapi diaturin di pemasangan registrasinya supaya dia ngerasain bonus itu. Nah, pada saat orang siapa sih nggak tertarik kok uangnya makin numpuk begitu ya. Gitu. Nah itu pasti akan dia berpikir ke arah bisnis, gitu Mbak. Jadi kalau aku caranya seperti itu. Pokoknya orang yang konsum pasti aku akan tetap aku akan registrasikan, seperti itu. Oke, makasih Mbak Wani. Iya. Ini untuk Pak Ne, boleh tanya dikit ya, Pak Ne? Silakan Mbak. Itu kan belum dibikinin AFC Connect-nya ya. Kalau misalnya apa namanya belum dibikin-bikinin nih, terus dia beli-beli terus, itu nggak apa-apa ya Pak? Itu terakumulasi terus ya nantinya? Iya, nggak apa-apa Pak. Itu akumulasi terus, datanya tercatat dan nggak akan hilang. Jadi nanti pada saat mereka sudah bikin sedianya sudah bikin AFC Connect, nanti kan bisa lihat tuh jadinya kan. Jadi Mbak bisa melihatkan. Sementara ini selama dia belum mau download AFC Connect nggak apa-apa. Selama dia beli masuk aja ke situ. Selama beli kayak Mbak Wani cerita tadi itu. Suatu saat nanti pada saat waktunya tepat dan dia mau, itu kita bisa liatin bonusnya dia. Setiap orang pasti kalau lihat duit kan pasti ini. Paling kalau misalnya masuk misalnya bisa udah di rekeningnya gitu ya, nah, itu pasti senang lah. Siapa sih yang nggak senang lihat duit? Gitu Mbak Yanti. Iya, oke, makasih Pak Ne. Oke, siap Mbak Yanti. Setelah Mbak Yanti ada lagi, ini udah 8/4 teman-teman. Oke ya, nanti teman-teman bisa lihat di ini ya, di apa namanya rekaman ini. Jadi nanti akan saya upload di AFC The Miracle YouTube ya. Nah, karena teman-teman yang tadi agak terlambat itu harus mengulang dari awal supaya tahu nih konstruksinya dari awal seperti apa, jalan pemikirannya Mbak Wani itu apa yang mendasari untuk ini. Kemudian step-stepnya apa yang dilakukan oleh Mbak Wani ya. Nah, secara umum ini saya jelaskan sedikit bahwa yang pertama adalah ini saya ulang ya dari awal ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan nanti bisa nyela. Yang pertama adalah Mbak Wani punya tujuan ya. Jadi tujuan itu sangat penting. Tujuan besarnya Mbak Wani ada di AFC. Nah, ada tujuan kecil yang ingin dicapai oleh Mbak Wani. Salah satunya adalah dengan apa namanya challenge ini ya, tantangan-tantangan ini ya, misalnya Turki trip, kemudian emas gitu kan, kemudian tantangan-tantangan di grup juga suka ada kan, tantangan di grup misalnya dari grupnya Lion Army
Yang sekarang ini tantangan dari Koyo. Tantangan dari Koyo itu setiap yang diamond ya, setiap yang diamond nih, mulai dari ini sampai bulan apa ya kok saya lupa, itu Mei. nanti akan Mei ya Mbak, kalau nggak salah, akan diundi ya. Nah yang menang undian itu akan sepasang ya. Jadi kalau yang diundi misalnya kita ada yang satu, kemudian kalau yang menang undian itu dia dapat tiket 2 orang untuk ke Bali ya, nginep di hotel apa ya? Bintang 5. Hotel bintang 5 dan naik helikopter. Itu ya. Nah, ini salah satu juga bisa memotivasi teman-teman atau mengajak member-member baru yang baru join Ruby atau apa, itu bisa ditingkatkan sampai diamond. Karena itu mendapatkan peluang untuk, nah ini peluang tiket untuk ke Bali, liburan ke Bali, dan naik helikopter nginep di bintang 5. Ini hanya untuk di grupnya kita, grupnya Koyo. Jadi Koyo itu adalah atasnya Eni. Grup kita kan ada Lion Army, grup kita kan Miracle ya. Grup kita Miracle, di atas Miracle itu grup berikutnya Lion Army. Nah di atasnya Lion Army itu adalah grupnya Koyo. Nah grupnya Koyo ini yang bikin challenge atau tantangan untuk semua grup yang di bawahnya. Ya, nanti grup Lion Army biasanya juga mengeluarkan, grup Miracle sendiri juga mengeluarkan. Di samping adalah dari perusahaan sendiri dari AFC. Nah, dari AFC ini yang terbaru adalah yang ini teman-teman. Saya share ya. Yang ini ya. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Nah, jadi ada 2 nih trip naik kapal mewah ya kan, hanya 7.200 BV. 7.200 BV itu berarti kurang lebih 48 sama Turki. Sama Turki 48 ruby. Ya kalau 48 ruby itu kalau kita diamond kan berarti kan 7 ya Mbak, 7 apa 8 ya? Kalau diamond 8. 8 diamond. 8 diamond. Kelipatan berikutnya adalah 14.400. Itu adalah ke Eropa Barat. Itu ya teman-teman. Nah, tadi yang sudah di-sharingkan Mbak Wani, yang pertama adalah komit nggak untuk hal ini? Mbak Wani menanyakan kepada dirinya sendiri. Saya mau komit nggak untuk mencapai cruise trip atau Eropa, misalnya gitu. Nah, kalau misalnya kita adalah komit, ya saya mau ngambil ini nih. Nah, maka tahapan berikutnya yang dilakukan Mbak Wani adalah bikin daftar nama. Daftar nama berapa? Kalau misalnya yang trip cruise trip ini, yang trip kapal pesiar ini adalah 48, maka minimal Mbak Wani bikin 48 nama, daftar nama. Ya, bahkan lebih. Daftar nama itu ada yang daftar baru, kemudian cadangannya adalah member-member yang masih Ruby atau masih Safir yang belum sampai atau apapun lah sebenarnya. Ya kan, tapi diprioritaskan adalah misi Ruby untuk bisa naik kepada Diamond. Ya kan? Karena begitu naik Diamond kan nanti dapat ini juga yang dari Koyo tadi itu ya kan. Nah, itu bisa. Kemudian dalam hal pembuatan daftar nama Mbak Wani menggunakan pertama dilihat dari R. R-nya itu relasi, relation. Relationship-nya gimana? Jadi kalau yang cari yang paling dekat-dekat, nah itu dibikin daftar nama. Ya kan? Meskipun itu belum pernah ketemu, misalnya lama banget nggak pernah ketemu, nggak apa-apa. Tulis namanya. Seperti yang tadi Mbak Wani sharingkan ya. Kemudian dari mana? Dari finansialnya. Finansial itu potensi nggak dia punya uang, bisa kira-kira nggak beli minimal untuk konsum. Kalau misalnya enggak, berarti nanti kalau misalnya tertarik nanti ditawarkan juga bisnisnya. Kemudian yang ketiga adalah network. Network ini sebenarnya lebih kepada apakah nanti ditawarkan untuk ke produknya, untuk konsumsi sendiri atau untuk ke bisnisnya. Kalau misalnya networknya itu kecil, ya udah di produk aja. Tapi kalau networknya itu banyak, maka nanti ditawarkan bisnisnya. Nanti pada saat, yang ketiga adalah ambisi. Ambisi itu dilihat pada saat nanti sudah ketemu.
Jadi setelah bikin daftar nama, kemudian kita bikin, Mbak Wani lakukan adalah bikin appointment. Ya, kalau relasi kan di WA gitu. Gimana? Nah, tujuannya apa? Untuk bikin appointment ketemu, apakah itu ketemu secara Zoom, ya, atau ketemu secara, wah ini yang dari luar udah masuk. Iya, nih. udah masuk nih. Aku ini dulu deh, remove dulu. Aku remove dulu. Nah ya, nah kemudian aku sebentar, aku ini tutup dulu ya, biar aku kunci dulu deh biar nggak ini, biar nggak ada yang masuk dulu, aku lock dulu. Oke, 8:30 ya Pak? Iya, oke sebentar lagi ya. Nah kemudian teman-teman ketemu untuk Zoom atau ketemu secara langsung. Nah pada saat itu Mbak Wani melakukan cerita, sharing ya Kak, Mbak. Sharing-sharing tentang testimoni, kalau produknya testimoni bagus-bagus gini, kemudian setelah itu Mbak Wani buka laptop biasanya. Kemudian Mbak Wani jelaskan gini. Setelah itu Mbak Wani melakukan follow up. Ya kan, follow up setelah ketemu itu Mbak Wani biasanya ngasih e-flyer, kemudian form registrasi. Ya kan, untuk mereka apakah mereka nanti mau join atau enggak. Kalau misalnya nanti enggak join ya sudah enggak apa-apa. Nah, kalau nanti misalnya itu berarti dan setiap hari Mbak Wani akan lihat AFC Connect. Melihat tuh targetnya tercapai apa enggak. Kalau tercapai kan Mbak Wani senang, semangat gitu kan untuk melakukan berikutnya. Nah, itu yang apa namanya yang saya catat sebelum tadi saya pamit ke belakang. Kemudian pada saat menjelaskan bisnis, pasti yang dijelaskan Mbak Wani adalah marketing plan. Nah, dan bonus-bonus yang diterima. Bonus-bonus yang diterima itu hanya yang harian aja. Nggak jelasin yang lain-lain, nggak jelasin yang bulanan, harian aja. Fokus dengan harian itu pasti nanti bulannya akan dapat. Itu ya. Nah, oke, nah sampai sini teman-teman karena ada tinggal waktu 7 menit, saya ingin tanya ke teman-teman, tolong mungkin di chat ya. Dari tantangan yang terpampang di sini, siapa yang komit mau mencapainya? Silakan tulis di chat. Adakah? Jadi gini teman-teman, saya setiap hari itu sharing di Facebook saya tentang mind control selling. Ya, jadi bagaimana selling apa namanya dasar penjualan berdasarkan mind control. Jadi kontrol pemikiran, kontrol pikiran gitu ya. Penjualan berdasarkan kontrol pikiran kita. Nah, salah satu hal yang itu di-sharingkan di buku itu, ya itu aku sharing buku seorang gitu, tapi saya bikin dalam Facebook itu setiap hari, rutin gitu setiap hari. Salah satunya adalah komitmen. Jadi di buku itu ceritakan bahwa mereka melakukan suatu penelitian tentang komitmen. Jadi pada saat ini ceritanya ya supaya kenapa sih komitmen menjadi penting? Pada saat ada 2 orang, ya ini 2 kelompok adalah 2 kelompok. Satu kelompok itu sama-sama semua di pantai ya. Pada saat di pantai, satu kelompok itu orang itu diminta untuk tolong dong jagain tas saya gitu. Yang satu kelompok ini oke, saya jagain, komit untuk menjagain. Dia bilang ya. Yang satu lagi kelompok berikutnya itu nggak dimintain untuk komitmen. Tapi tas itu kelihatan sama orang ini gitu loh. Nah, pada saat tas itu diambil sama orang, dicuri sama orang, apa yang terjadi? Orang yang komit itu dia ngejar pencurinya. Ya, tapi yang nggak komit itu biasa aja, udah nggak melakukan apa-apa. Nah, itu padahal dia tahu bahwa tasnya itu di dekat situ tuh punya orang itu udah dicuri sama orang. Nah, itu yang membedakan dengan hanya komit aja. Itu sudah membedakan tindakan yang akan dilakukan. Nah, maka teman-teman, saya mau menanyakan sekali lagi nih di sini. Siapa yang mau komit untuk sukses di AFC 1 dengan cara adalah mencapai ini nih, goal ini. Ini tantangan ini sangat mungkin karena ini 6 bulan ya. Ini 6 bulan, ini sangat mungkin untuk dapat 48 ruby atau 8 diamond minimal. Oke, siapa yang Mbak Diar, Mbak Wani jelas lah, Mbak Wani kan oke lah pasti, oke kan? Ada lagi? Siapa lagi? Silakan di chat.
rame-rame kita naik cruise. Iya, silakan di chat karena kalau saya cerita tadi kan dengan komitmen itu akan mengubah sikap kita, akan mengubah tindakan kita. Tapi tanpa komitmen ya udah nggak akan melakukan apa-apa. Silakan. Meskipun nggak tahu caranya gimana, pokoknya komit dulu gitu. Oke, Mbak Elisa, mau Chris, oke, Mbak Noya, oke, sip. Ada lagi? Oke, siapa lagi? Adakah lagi? Yanti, oke, yang mana Yan? Oke ya. Ini 3 menit lagi. Oke, Nova, Mbak Nova komit, Mbak Grisrianti komit. Oke, sip. Wah, Mbak Elisa merinding gitu ya. Oke, siapa lagi? Nah, teman-teman, ini yang dari saya, dari Miracle ya. Siapapun nanti yang mencapai, yang komit dan mencapai salah satu dari trip ini akan dapat hadiah Hanamai dari saya. Oke ya. Ya, Hanamai ya. Oke, saya berarti aku setiap bulan saya harus ngumpulin Hanamai ini dari Redemption. Ya. Jadi dapat Hanamai dari saya tuh. Oke ya. Pane, hari ini ada rekamannya nggak, Pane? Ada dong. Oke, nanti di-share ya, Pak. Ya. Oke, teman-teman. Jablay. Tinggal 1 menit lagi. Silakan ya, udah saya catat nih ya. Apa namanya yang komit ya. Pertama tadi siapa tadi? Mbak Nawani jelas ya. Oke, sebentar Mbak Diar. Nah, Mbak Wani, Mbak Diar, kemudian Mbak Elisa, kemudian ya, siapa lagi? Gusrianti, ya, Mbak Yanti Cetar. Yanti Cetar. Keren dah kalau pada naik kurs dah. Mbak Nova. Ayo, siapa nih? Oke ya, teman-teman. Baiklah, berarti sampai di sini untuk acara sharing hari ini. Dan teman-teman nanti silakan bisa melihat rekamannya di YouTube AWC The Miracle ya. Dari situ. Nah, sebelum kita tutup, baiklah kita berfoto dulu. Oke, mau foto enggak nih? Yuk, cepat. Aku ada tamu. Setelah ini dipakai oleh Kodet ini untuk acara acara internasional. Sorry ya Kodet. Ayo silakan dibuka kameranya, saya akan fotokan. Tuh Mbak Gusrianti masih naik motor. Yuk silakan. Noya cuma tangan doang. Nggak seru tuh. Noi, baru ke warung tuh Pak, atau di kamar mandi kalau nggak salah tadi dia bilang. Iya tuh biasa deh. Oke, Dani, mana Dani nih? Oke ya, siap ya. Tuh Mbak Diar, halo Mbak Diar. Oke, siap ya. Oke teman-teman, dalam hitungan kelima, 1 sampai 5 ya, seperti biasa, 1 sampai 5, setiap hitungan ganti gaya. Oke, siap? 1, oke, 1. Oke. Oke, lanjut. 2. Oke, 2. Sip. Lanjut. 3. 3. Oke, sip. Oke, lanjut. 4. Oke, terakhir 5. Paling heboh. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Mbak Wani atas sharingnya, luar biasa. Sama. Semoga kita mencapai apa yang kita sudah Makasih, Mbak komitkan. Wani. Allah, keren banget ilmunya. Aku langsung maju. Bye. Izin live ya. Oke ya, silakan teman-teman live karena kalau misalnya mau ikut LOP-nya bahasa Inggris nggak apa-apa, nggak ada masalah. Saya akan kasih host ini kepada Kodets. Ya. Oke, sebentar aku stop